Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat ketemu lagi di kampus Merah Putih, kampus Utak Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang asas-asas hukum acara peradilan tata usaha negara. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, satu soal penting dalam konteks mempelajari hukum acara PT UN itu adalah asas-asas hukum. Asas hukum itu sebenarnya adalah sebuah nilai atau beyond rule, jadi di belakang rule, di belakang norma hukum positif. Itu ada nilai-nilai yang itu menjadi jantungnya norma hukum. Itu menjadi jantungnya rule atau rohnya hukum. Sehingga kalau teman-teman nanti ini memahami dengan baik asas-asas hukum di acara PT UN, menurut saya adalah nanti akan dengan mudah memahami pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang PT UN. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya mulai salah satu asas penting di dalam hukum acara PT UN adalah asas dominus litis. Saya ulangi, asas dominus litis. Artinya dalam pemeriksaan sidang di pengadilan tata usaha negara, hakim itu bersifat aktif. Hal ini berbeda dengan proses pemeriksaan pada hukum acara perdata, hakim lebih bersifat pasif. Dengan demikian maka ada kaitannya dengan asas yang kedua, yaitu asas pembuktian yang bersifat bebas terbatas. Artinya bahwa hakim bebas untuk menentukan siapa harus membuktikan apa. Ini berbeda dalam kaitan dengan hukum acara perdata, bahwa pada prinsipnya siapa yang menyatakan hak, maka dia harus membuktikan. Barang siapa membantah hak, maka dia harus membuktikan. Kalau di dalam hukum acara PT UN enggak. Hakim memiliki peran aktif, bisa menentukan kepada siapa beban pembuktian itu diberikan, apakah pada penggugat atau pada tergugat. Disebut terbatas tadi itu ditentukan soal jenis alat bukti di dalam Undang-Undang PT UN. Yang pertama adalah surat atau tulisan, yang kedua keterangan ahli, ketiga keterangan saksi, keempat pengakuan para pihak, dan kelima adalah pengetahuan hakim. Teman-teman sekalian, biasanya urutan soal jenis alat bukti itu sesungguhnya menentukan soal nilai pembuktian. Jadi kalau ditaruh itu di urutan yang pertama, berarti nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna. Jadi mulai surat atau tulisan itu di nomor pertama, baru keterangan ahli di nomor kedua, keterangan saksi di nomor tiga, pengakuan para pihak, maksudnya prinsipal penggugat tergugat, baru pengetahuan hakim. Jadi kita mesti urutkan nanti daftar bukti itu adalah sesuai urutan yang ada dalam Undang-Undang PT UN. Ini yang penting, yang menurut saya yang ketiga itu yang disebut asas presumptio iuste causa, atau orang menyebut asas praduga reh mater. Artinya bahwa setiap tindakan atau keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dianggap sah atau reh mater sampai ada pembatalan. Jadi misalkan jika ada keputusan Badan Pertanahan Nasional terkait dengan dikeluarkannya sertifikat, maka sertifikat itu selalu dipandang sah, pembuatannya dipandang benar, sampai kemudian adanya pembatalan sertifikat tersebut. Begitu juga jika ada keputusan tentang pemberhentian terhadap seorang pegawai misalkan, maka keputusan itu, misalkan keputusan pejabat itu dianggap benar sampai adanya pembatalan. Maka ini dikenal dengan istilah praduga reh mater. Maka konsekuensi logisnya, penggugat tidak menunda pelaksanaan putusan PT UN. Jadi tetap berlaku sampai ada pembatalan.
Berikutnya adalah terdapat satu asas yang penting di dalam hukum acara PT-UN, yaitu yang disebut sebagai point de interest, point de action. Jadi tidak ada gugatan tanpa ada kepentingan. Tanpa ada kepentingan tidak ada gugatan. Jadi orang yang mengajukan gugatan adalah pihak atau badan hukum perdata yang dirugikan langsung akibat dikeluarkan keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintah. Saya ulangi. Jadi siapa yang berhak mengajukan gugatan adalah orang maupun badan hukum perdata yang dirugikan langsung akibat dari dikeluarkan keputusan atau tindakan tata usaha negara. Jadi misalkan seorang pegawai yang tadi saya contohkan itu diberhentikan oleh atasannya, maka pegawai yang bersangkutan yang berhak untuk mengajukan gugatan ke PT-UN. Misalkan dalam kaitan sengketa pilkada, salah satu adalah kewenangan PT-UN kalau ada salah satu kaitannya keputusan dianggap tidak sah. Yang menggugat ya tentu adalah calon kepala daerah yang dirugikan akibat keputusan atau penetapan KPU yang dipandang tidak sah. Jadi langsung yang dirugikan akibat keputusan tata usaha negara yang tidak sah. Ada satu asas lain yang penting diketahui oleh kita bahwa di dalam hukum acara PT-UN tidak dikenal putusan verstake, yaitu putusan tanpa hadirnya tergugat. Beda dengan di acara peradilan umum atau di pengadilan negeri dalam perkara perdata, itu kalau tergugat tidak hadir dipanggil secara sah 2 kali itu bisa diputus verstake gitu. Tapi dalam PT-UN tidak dikenal. Karena tadi hakim adalah memiliki peran yang aktif untuk mencari kebenaran material, kebenaran yang senyatanya, selengkap-lengkapnya, sehingga ya hakim akan memutus sampai kemudian tergugat bisa dihadirkan. Kalau perlu dengan upaya paksa misalkan. Berikutnya asas yang lain adalah tidak mengenal gugatan rekonvensi. Pada perkuliahan sebelumnya, saya sudah cerita ke teman-teman bahwa aspek filosofis historis lahirnya dibentuk PT-UN itu karena itu sebagai sarana pelindungan hukum bagi masyarakat. Karena PT-UN itu adalah sarana untuk pelindungan hak asasi manusia bagi masyarakat, maka tidak dikenal namanya gugatan rekonvensi. Jadi penggugatnya selalu orang maupun badan hukum perdata, tergugatnya selalu badan atau pejabat tata usaha negara, tidak boleh lantas tergugatnya atau termohonnya atau badan pejabat tata usaha negara itu balik menggugat pemohon atau penggugat. Tidak boleh, tidak dikenal, karena memang tujuannya untuk melindungi hak asasi manusia. Terakhir yang perlu saya sampaikan, ada satu asas yang penting, yaitu yang disebut putusan dalam perkara PT-UN itu bersifat orga omnes. Artinya ini berbeda dengan perkara perdata, bahwa putusan itu hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, yang berselisih. Misalkan A dan B itu bersengketa di dalam proses acara perdata, ya nanti putusannya hanya berlaku bagi kedua belah pihak. Tetapi dalam hukum acara PT-UN yang bersengketa penggugat dan tergugat, tetapi putusan ini berlaku umum, mengikat semua orang. Ini yang disebut sebagai putusan pengadilan bersifat orga omnes, yaitu mengikat semua orang di luar pihak-pihak yang bersengketa. Ini juga berlaku pada putusan hukum acara MK. Jadi pihak-pihak yang bersengketa nanti kalau diputus, putusannya tidak hanya berlaku buat para pihak yang bersengketa, tetapi juga mengikat pihak lain di luar pihak yang bersengketa. Saya kira itu teman-teman yang harus difahami tentang beberapa asas terkait dengan hukum acara PT-UN, dengan maksud agar nanti teman-teman sudah tahu prinsip-prinsipnya, nanti baru dipelajari soal norma-norma yang terkait dengan istilahnya itu yang terkandung di dalam Undang-Undang PT-UN berikut perubahannya. Saya kira itu teman-teman yang bisa disampaikan untuk kuliah siang ini, untuk kuliah kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.